Honda Brio guys dari Malang. Ini kita pengecekan ulang pemasangan peredam yang si masnya ini dulunya beli bahan terus panggil orang untuk pasang peredam. Jadi beli bahan peredam diesel, panggil orang untuk dipasang di rumah. Nah, kemarin kasusnya yang bagian plafon ini udah pada lepas. Jadi mungkin waktu ini ya, bungkus ulang plafon ini peredamnya udah pada nggak nempel. Ini udah dilepas peredamnya, terus bagian pintu juga sebagian sudah pada lepas peredam dieselnya dan diganti dengan peredam rubber seal. Nah, pemilik mobil merasa pemasangannya benar atau enggak, kita suruh cek. Nah, ini baru kita bongkar pemasangan peredam yang di dalam pintu bagian dalamnya. Oke, kita proses bongkar, lihat dalamnya. Nah, ini guys, ini kalau pemasangan yang baru ajaran atau belum pernah pasang peredam diesel, hasilnya seperti ini guys. Ini pada lepas semua, ini bagian dalam pintu. Ini yang untuk bagian penutup lubang ini juga sudah pada lepas. Jadi orang pasang peredam diesel kalau andai kata ingin hemat, kadang beli bahan panggil orang, hasilnya kan seperti ini, mubazir. Ini perekat juga tidak dibersihkan. Ini lepas. Ini yang bagian sebelah kanan masih nempel, nanti akan coba kita tambahin panasin ya. Ini juga pemasangannya seperti ini guys. Ini bagian penutupnya juga sudah lepas. Untuk pintu depan baru dibersihkan. Itu yang pintu depan sebagian masih nempel, tapi sama sekali tidak rapat guys pemasangannya. Ini sudah mau lepas. Oh, ini nggak nempel nih guys. Malah dua kali kerja kalau kayak gini. Ini juga mau lepas ini, udah nggak nempel ini. Sepertinya mesti diganti semua ini, karena ini sepertinya lemnya udah rusak ini. Oke guys, ini salah satu contoh pemasangan yang tidak benar. Sebenarnya malah paling males ini renovasi ini sama pasang dari awal dengan cara yang benar. Lebih enak pasang dari awal dengan cara yang benar. Oke guys, kita proses dulu ya. Iya, bengkel itu rata-rata untuk membersihkan ini aja males guys. Padahal ini kalau tidak dibersihkan itu bikin peredamnya itu nempelnya kurang sempurna. Nah, kalau kita telaten harus benar-benar permukaan plat itu bersih agar peredam itu bisa merekat dengan sempurna. Ini kalau sudah seperti ini nggak bisa ditempelin lagi, ini lemnya udah kering guys. Ini mungkin akan kita bagian ini juga lepas dan
sebenarnya paling nyebelin kalau orang pemasangan peredam sudah salah suruh benerin gini, paling 2 kali kerja guys. Nah ini guys, contoh pemasangannya peredam seperti ini. Ini kan kelihatan sekali bahwa peredam itu nggak matang guys. Ini pemanasannya kurang, ini udah mulai lepas. Ini kalau sudah seperti ini lemnya udah rusak guys, jadi mesti harus diganti. Untuk pemasangan peredam ya, kalau kita kan kerjanya itu pengennya itu langgeng, jadi kita kerjakan secara bagus agar si customer puas, pelanggannya bertambah. Tapi kalau kita panggil orang, kita beli bahan, kita panggil orang, cara pasangnya masih belum paham, dan si orang itu mungkin tidak mengharapkan ada pekerjaan lagi, jadi ya pemasangannya asal jadi ini nih, asal nempel, bayaran, udah lepas tanggung jawab gitu ya. Ini salah satu contoh ya guys. Akhirnya kita lepasin semua guys, karena kita takut kalau lemnya sudah nggak bagus ya. Jadi nanti yang bagian sini sisi dalam sudah kita tutup, nanti peredam yang lama lepas kan malah repot. Akhirnya total kita lepas semua, kita ganti dengan yang baru semua. Untuk bagian pintu-pintu ini hasil untuk pintu bagian belakang sebelah kanan guys, hasilnya seperti ini. Jadi pemasangannya, teknik pemasangannya itu beda ya guys. Ini rapat, kalau yang tadi kan potongan kecil-kecil gitu ditempel, nggak serapat ini ya. Nah ini sudah matang semua pemasangannya, ini relatif aman guys. Soalnya kalau pakai peredam yang lama, terus nanti peredam lama itu lemnya sudah dari pemasangan pertamanya itu lemnya sudah kurang begitu bagus, jadi ini mau tidak mau tak ganti semua. Ini benar-benar rapat, mateng, jamin aman. Ini kita video sebelum kita pasangkan untuk penutup bagian luarnya agar si pemilik mobil bisa lihat. Pintu belakang sebelah kiri hasilnya seperti ini guys. Rapat dan matang ya guys. Jadi kita masukkan itu potongan besar-besar dan potongan kecil-kecil, dan kalau yang awal tadi potongan kecil-kecilan banyak rongga-rongganya. Ini benar-benar rapat guys. Kalau ini memang tidak kita bungkus sengaja karena rawan menyimpan air. Memang harusnya itu sekali pasang jadi bagus. Kalau sudah ditempel, sebagian ada yang masih rekat, sebagian lepas. Kalau kita mau lepas semuanya itu susah guys. Susahnya ya dan nih tangan-tangan ini luka-luka semua, jadi kadang males. Untuk renovasi itu lebih susah daripada pasang baru dengan benar guys.
buang-buang rupiah dengan sia-sia ini. Korban pemasangan yang tidak benar. Untuk bahannya bagus, tapi kalau dipasang dengan tidak benar akhirnya buang. Bagian sisi dalam pintu sebelah kiri ya guys, pintu depan sebelah kiri. Rapat. Ini hasil pemasangan pada pintu depan sebelah kanan. Ini seperti ini guys. Benar-benar mengikuti bentuk dari bodi mobil. Pintu bagian belakang kanan. Ini bagian pintu sebelah kiri belakang. Ini guys. Sampai pentolan-pentolan baut terlihat jelas. Nempel dengan sempurna guys. Garansi aman, nggak bakal lepas. Ini bagian pintu depan sebelah kiri. Untuk bagian bagasi cukup satu lapis ya guys, nanti tidak terlalu berat. Kasihan shocknya ini guys. Setelah Brio dibuka, ini pemasangan peredam diesel yang panggil orang untuk pasang di rumah. Hasilnya seperti ini guys. Ini dia udah nggak lengket. Bagian dalam itu sudah sebagian pada jatuh. Ini bagian sini kan nggak bisa memanaskan. Ini sama sekali tidak dipanaskan guys. Peredam diesel itu kalau tidak dipanaskan, cuma dilekatkan aja, dia akan lepas guys. Makanya kalau Brio biasanya saya untuk lubang yang kecil tidak bisa memanaskan gini, saya pasangkan rubber butil. Beda sekali loh guys dengan kerjaan saya. Nah, kalau pemasangannya sistemnya seperti ini kurang begitu efektif. Meredamnya tidak maksimal. Ini sebenarnya sayang, ini lemnya itu dia sudah kering, tapi kalau mau ganti ini sebagian lengket sebagian enggak, susah. Ini mungkin cuma saya akan panasi, mudah-mudahan mau lengket lagi. Tidak bisa mengikuti lekuk dari bodi mobil, mengap-mengapnya. Ini masih kelihatan mentah. Buat adalah nih ya begini nih kalau masuk bengkel yang tidak dianggap seperti mobilnya sendiri,
mobil dikerjakan, ditinggal kerja. Kalau bisa buru-buru cepat selesai. Si pemilik mobil nanti pulang ke rumah posisi sudah tertutup lagi. Keren guys. Nih. Ya, memang umum lah kalau orang kerja seperti ini, ngopo ndak angel-angel. Sing penting bayaran ra konangan kerjaane. Ini sebenarnya sayang sekali loh guys, ini buang bahan ya. Ini kan kelihatan ini huruf ini, itu huruf madep sini ya. Sebenarnya bukan masalah sih ya, nggak masalah huruf bolak-balik asal masanya bagus, itu nggak masalah. Cuma dilihat dari keseriusan memasang itu, kalau ya huruf itu kelihatan baris gitu kan, kelihatan rapi ya. Ini akan kita coba perbaiki dan pasang untuk bagian plafon. Katanya udah lepas semua. Oke guys, kita tes proses. Ini guys, contoh pemasangan visel yang nggak bener seperti ini. Jadi ini dia lemnya lumer karena pemanasannya kurang matang. Nah, di bagian tulang-tulangan itu juga enggak nempel dengan sempurna. Ini kalau kita timpa langsung dengan peredam visel yang baru akan lepas lagi, karena ini lemnya ini enggak mau kering. Ini harusnya kalau matang dia lemnya kering, jadi menempel dengan sempurna. Sebenarnya paling menyebalkan ini. Jadi bagi kaum mendang-mending ya, mending kalau pasang peredam sendiri, panggil orang, pasanglah peredam rubber butil guys, jangan peredam visel, karena peredam visel ini pemasangannya susah. Tapi kalau jadi memang jadinya istimewa. Tapi kalau orang yang belum berpengalaman, mending pakai rubber butil ya. Ini saya cukup sekali ini aja untuk merenovasi, membetulkan pemasangan peredam. Ini lem-lem ini juga harus dibersihkan dulu agar peredam yang baru bisa menempel dengan sempurna. Tambah susah guys. Kadang orang lihat konten saya di YouTube kelihatan bagus, pengen ngirit, dia beli bahan, panggil orang untuk pasang. Itu guys, itu bagian dalam itu juga sudah lepas ini. Menyebalkan. Untuk plafon sudah kita bersihkan dari sisa-sisa lem ya guys. Soalnya kalau sisa-sisa lem itu tidak dibersihkan, nanti peredam itu tidak akan merekat dengan sempurna. Jadi kalau orang yang bekerja dengan profesional itu mau kangelan. Ini kalau dibenerin di bengkel yang tidak profesional, itu cuma ditimpa lagi, dipasang dengan peredam, nanti jadinya akan lepas lagi.
2 kali kerja, 2 kali bahan yang mengerjakan tambah repot, karena yang harusnya tinggal pasang ini harus mutesin lem dulu agar merekat dengan sempurna. Ini guys, bisa terlihat perbedaannya enggak? Ini bagian sisi yang sudah kita perbaiki. Ini pemasangan yang dari awal. Ini merekat dengan sempurna, benar-benar mengikuti kontur. Ini kelihatan kendor. Jadi kalau pemasangan seperti ini kurang efektif hasilnya guys. Ini pemasangan yang benar seperti ini. Hasil pemasangan peredam pada bagian plafonnya seperti ini guys. Untuk tulangan-tulangan terbungkus rapi. Nah, kalau ini dijamin aman, garansi. Jadi mendingan ngalah pasang agak mahal sedikit, tapi jadinya bagus dan bergaransi. Kalau pengen hemat, nanti hasilnya akan buang bahan, buang tenaga, buang duit. Nah, ini perbedaannya guys. Ini bagian belakang bagasi, ini belum kita benerin, hasilnya kelihatan kendor ya guys. Sangat beda dengan ini. Ini kelihatan menempel dengan kenceng. Nih. Nah, banyak bengkel itu rajin menawarkan peredam, tapi kadang kerjanya seperti ini guys. Asal nemplek, nggak peduli efektif atau enggak, yang penting dapat duit. Nah, ini kalau mengerjakan dengan diburu-buru, itu hasilnya akan seperti ini guys, asal dadi ya. Jadi kalau customer itu buru-buru mengerjakan, bengkel dikerjakan diburu-buru, itu nanti jadinya asal jadi gini. Tapi kalau saya kan nggak mau diburu-buru ya guys. Kalau mau buru-buru silahkan ke bengkel lain. Saya tetap harus jadinya itu bagus. Nah, satu lagi, kalau orang kerja maksudnya pakai otak. Kita tahu sifat peredam visel itu kalau tanpa dipanasin dia rekatnya nggak sempurna. Untuk sisi dalam ini kita sama sekali tidak bisa memanaskan. Nah, ini kita pasang peredam rubber butil guys. Ini bagian dalam. Bagian dalam itu kita ganti dengan rubber butil. Jadi sisi-sisi yang tidak bisa dipasang visel, kita pasangnya tetap rubber butil. Ini bagian kolong bagian depan ini sudah kita pasang, yang dulunya tidak dipasang
Karena kalau ini sudah ditutup gini ora konangan sing duwe, ora apa-apa, ora konangan sing duwe, sing penting ora kangelan. Nah itu cara-cara bekerja kebanyakan bengkel. Makanya kita slogannya, kita kerjakan seperti mobil kita sendiri itu, diapi-api mobilnya tuh, diapi-api biar peredamannya bisa maksimal guys. Yang sering menilai pekerjaan itu kadang bengkel guys. Sewaktu kita bongkar hasilnya seperti itu kan, biasanya tanya garap neng di lagi, garapannya ngawur atau garapannya jelek atau kerjanya bagus. Saya kalau bagus bilang bagus guys, enggak semua saya cacat itu enggak. Contohnya ini pembuatan pilarnya bagus guys, rapi, manis. Nah kalau bengkel yang ingin maju, kadang setiap kali mengerjakan mobil orang ini andai kata kerjaannya lebih bagus, kita harus bikin kerjaan kita sebagus bengkel lain itu lama-lama kerjaan kita kualitasnya naik ya. Ini kalau ini sayang sekali guys ya, saya bukan gimana, cuma saran kalau mau pasang peredam ini Visel ini susah. Jadi kalau mau panggil orang atau datang ke bengkel, mendingan pasang peredam rubber butil guys. Itu sebodoh-bodohnya orang masang masih lumayan hasilnya. Tapi kalau Visel ini orang yang tidak bisa masang fatal, pasti akan lepas semua nanti. Oke guys, ini sedikit review dari Malang nih guys, mobil ini. Jadi dia sudah janjian sama saya, booking waktu, dia sambil liburan mobilnya ditinggal di sini. Cuma saya cukup sekali ini aja untuk renovasi. Jadi orang pemasangan peredam Visel yang gagal untuk dibenerin, saya berikutnya sudah nggak sanggup karena susah ngelepasnya. Itu bisa dilepas, saya bisa, cuma kan 2 kali kerja. Udah dilepas nanti masih harus membersihkan lemnya itu kan juga lumayan susah. Jadi kalau pengen pasang peredam Visel harus cari yang bener-bener bisa pasang, profesional ya. Kadang kalau orang lihat vlog itu orang yang terlalu pinter tuh langsung di otaknya kalkulatornya jalan. Kita kalau beli bahan aja, lihat di online ya, kayak Visel ini sekitar 120.000, habisnya sekitar 2 kardus atau 2,5. 2 dus itu 1 dus isi 20, jadi 2,4 4,8. Kok kita masangin habisnya 7 juta 8 juta, mending panggil orang bayar 1 juta, jadi 4,8 5,8, selisih 1 juta atau 1,5 juta, lumayan ngirit. Tapi kalau jadinya seperti ini, jadi 2 kali kerja jadi boros. Andai kata tidak dibenerin, itu yang di pintu-pintu, bagian pintu-pintu itu sudah pada lepas, jadi nyimpen sampah di dalam pintu. Yang di plafon juga nyimpen sampah di atas plafon ya.
Jadi bagi orang yang mendung mendingan pasang rubber butil guys. Oke, maaf omongan saya mungkin agak pedes, tapi bisa dipikirkan. Itu sebenarnya edukasi guys, edukasi ya. Kalau untuk hasil peredamannya, diesel menurut saya nomor 1 guys. Diesel ini sebenarnya ada yang 4 mili, tapi saya jarang pasang, pakai yang 2 mili aja udah bagus. Nah bagian sini nih ini penting sekali, ini bagian roda depan guys. Kalau nggak dipasang ya mesti otomatis nggak efektif. Jadi andai kata pasang sendiri ini hemat 1,5 juta, tapi efektivitasnya tuh 50% tingkat peredamannya, ya malah rugi kan. Ini lumayan mahal ongkosnya karena kita bayar tenaga berhari-hari, terus bayar listrik guys. Listriknya hot gun itu kan minimal kan 1000 watt. Kalau pakai 2 hot gun itu sudah 2000 watt, dipanjer berhari-hari ya, tahu sendiri. Oke guys, thank you. Bagian belakang setelah dibenerin, sekarang bagian sleeper kanan sudah terlihat kencang ya. Sleeper sebelah kiri, bagian lubang sudah full rubber butil. Ini cara pasang peredam diesel yang benar. Sudah selesai, tinggal kembalikan instalasi audio, serahkan kepada pemilik mobil, dijamin klip-klip, baut-baut kembali dengan sempurna. Thank you guys.